Halo Reca, kembali lagi bersama kita Reca Berbincang. Di sini aku mau ngobrolin nih tentang topik yang pastinya seru banget, yang kalian familiar kan lah ya dengannya, yaitu penerapan TKA di tahun 2025 dan 2026. Di sini aku datangi narasumber yang pastinya berpengalaman terkait topik pada hari ini yang pastinya seru dan hangat banget. Di sini ada Kak Penatra. Halo Kak Marsa, halo Reca di Reca Bincang. Di sini juga ada Kak Adena. Halo Kak Marsal, halo Reca. Nah, pada hari ini aku datangin narasumber ya buat nemenin kita ngobrol, pastinya seru banget. Kalau boleh tahu kalian berdua dari mana ya Kak? Kami dari studio Malang. Oh, habis apa itu Kak? Habis kami cerita tentang pengalaman kami tentang TKA juga di radio. Pastinya masih itu ya, masih Masih baru nyambung, ya, ya. masih hari ini. Aku langsung masuk ya Kak ke intinya. Ya silakan. Kalau kan hari ini kita membahas terkait TKA ya. Ya. Nah, TKA itu apa sih dan tujuan dari TKA itu apa dan kenapa baru diterapkan pada tahun ini? Jadi TKA itu sebagai tolak ukur siswa dalam kemampuan akademik. Biasanya bisa untuk pendaftaran ke SMA atau ke jenjang selanjutnya Kak. Berguna ya. Ya. Nah itu penjelasan singkatnya. Kalau penjelasan secara rinci itu TKA itu adalah program dari pemerintah yang itu asesmen standar nasional. Ya di situ kami melihat para pelajar itu capaian akademiknya itu sampai mana. Jadi kan bisa berguna untuk jenjang berikutnya. Ya, mengukur kemampuan mereka. Ya. Dari penerapan TKA ini sendiri kira-kira ada efek sampingnya nggak Pak yang ditimbulkan dari TKA itu? Ya, kalau menurut saya sih ada ya, pasti ada ya, sampai yaitu kan para siswa-siswa kan tugasnya nggak hanya dari TKA ya, maksudnya nggak hanya dari sekolah kan, ada dari organisasi, dari mungkin tugas di rumahnya, tugas di les-les aja mungkin ya. Nah itu kan banyak tugasnya. Jadi kan kalau kita lihat itu banyak tugasnya, terus nggak bisa dimanage waktunya, nggak bisa memilah ya, dan jadinya bisa jadi tugasnya numpuk. Berantem. Nah, udah tugasnya numpuk, kan rasa was-was, ada rasa was-was. Jadi kan jadi stres mulainya kalau tugasnya numpuk. Belum kalau ketemu gurunya, terus kalau tugas ini belum selesai nanti gurunya marah gimana kan, membuat siswa itu stres. TKA. Iya, aku sempat dengar katanya TKA itu ada 2 mata pelajaran Pak. Iya. Ada 2 mata pelajaran. Itu katanya bercabang banget ya. Iya, bercabang banget. Itu 2 mata pelajaran itu ada matematika sama bahasa Indonesia. Nah, itu soalnya tuh gampang susah, tapi kan bayangin aja ya, itu dari kelas 7, materinya dari kelas 7, 8, 9 itu harus sama semuanya. Aduh, nggak sesuai ekspektasi. Yes, apalagi itu kan banyak ya, apalagi matematika itu banyak sekali ya, ada variabel, terus apa ya, aljabar, banyak lah ya pokoknya. Dari kelas 7 sampai kelas 9. 9 terus. Jadi kepala itu wow, harus dari situ. Iya. Dapat gambaran sedikit gambaran gitu aku dari TKA itu. Ya, gimana ya? Dari awal-awal aja tampaknya udah Iya. Memang
mengerikan. Seperti yang aku bilang di awal kan, kalian tadi kan berpengalaman kan ya. Apalagi kalian berdua kemarin sudah ikut uji coba TKA itu. Aku mau dengar dong cerita dari kalian berdua ini. Aku dulu ya, aku gak eksekutif banget. Jadi kemarin aku banyak banget soal yang susah, gampang. Terus adanya ujian dan sini tuh nanti pelaksanaan resmi TKA-nya itu gak jauh beda soalnya sama yang diuji waktu itu. Jadi secara nggak langsung aku sama kakak netral lebih beruntung banget karena udah sedikit tahu tentang soal-soal yang akan diujikan nantinya. Terus itu kan soal-soalnya kan gampang-gampang susah ya. Ya gampang-gampang susah ya pasti ada susahnya. Nah kebetulan saya jujur-jujuran nih, saya ngerjakannya paling terakhir yang apa yang terakhir mengumpulkan. Saya itu terakhir sekali, yang lain udah mengumpulin, yang lainnya udah leha-leha, saya masih ngerjakan. Mengamati banget ya. Iya, mengamati apalagi saat bahasa Indonesia ya kan harus literasi ya. Literasi udah pasti panjang. Iya, panjang banget aduh. Jadi makanya saya teliti ya, harus saya teliti. Jadi gampang-gampang susah lah, tapi alhamdulillah ya meskipun saya terakhir, tapi setidaknya saya bisa. Alhamdulillah. Best experience Iya. bersama Pak Adil. Jadi lebih maju lah ya. Iya. Teman-teman yang lainnya ya. Kesempatan buat ikut uji coba gitu ya. Kan yang lainnya nggak tahu, kita nggak tahu, kita jadi bisa belajar. Luar. Iya. Ya, pastinya kalian luar. Iya. Anu nih Kak, aku ada tiba-tiba kepikiran nih gitu Bu. Kalau satu hari itu kalian tiba-tiba dipanggil sama pemerintah nih buat bikin program sebagai solusi kepada pelajar dan teman-teman lainnya itu, biar mereka nggak kewalahan dan menanggapi TKA itu. Iya. Kami berdua udah memikirkan cara ya, solusi ya. Jadi solusinya itu kami membuat judulnya dulu ya, The 1 Week of Effectiveness. Keren ya? Iya. Keren judulnya. Kira-kira cara kerjanya itu gimana Pak? Jadi kan nanti itu kita ada 1 minggu di mana itu kayak siswa-siswanya itu belajar Kak. Jadi sebelum pelaksanaan TKA kayak 2-6 bulan sebelum TKA itu nanti ada program itu, nanti itu siswa-siswanya itu jadi belajar terus biar dia itu punya waktu yang lebih Kak. Ya. Bikin murid itu bisa memanage waktu gitu ya. Iya. Mereka makin siap lah buat hadapin TKA ini. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu TKA ini bakalan di program yang kayak gitu ini bakalan dipasang di jenjang apa aja? Kalau jenjang ya itu semua jenjang, karena ya dari SD, SMP, ya SMA itu kan bertahap. Nah, jadinya kami pasti butuh TKA karena nanti itu kita kan melihat kompetensi akademiknya para siswa itu. Jadi sangat dibutuhkan semua jenjang kalau bisa seperti itu. Mempersiapkan segalanya buat TKA ya. Nah, ya. Gitu ya. Iya. Ya ada efek samping, efek positifnya Iya. juga. Kelihatannya hari ini kalian agak personal saya. Iya. Ya nggak mungkin nggak mau dong topiknya aja hangat ya, Iya, hangat ya. enak. Dan programnya juga lagi dilakukan sekarang ya. Boleh diminum dulu Kak. Iya, iya. Iya. Segar banget Kak. Iya. Tapi hangat hari ini ditemani sama minum-minuman yang Betul sekali. aku lanjut ya Kak ya Ya, topiknya. silakan. Untuk itu apa ya tadi ya, program kan ya, program kan katanya dari SD, SMP dan SMA ya. Ya,
semua jenjang. Ya, itu berarti untuk mempersiapkan ya buat ke jenjang berikutnya. Iya. Berarti apa? Maksudnya sebagai salah satu penunjuk utama. Iya, karena kan ya apa untuk masuk ke jenjang berikutnya kan kita kan harus butuh kompetensi sesuai dari potensi akademiknya itu gimana. Nah, makanya jadi bisa melihat capaian akademiknya itu sampai mana sih tuh. Iya. Jadi pasti berguna banget ya. Iya. Patut gak sih buat diajak buat para murid ikut ya pasti patut ya. Patut. Pokoknya insya Allah bakalan berfungsi dan berguna banget buat teman-teman. Amin. Ya mungkin rencana buat pembahasan kita kali ini akan berhenti sampai sini saja ya. Kami sudahi karena memang ya insya Allah ini bakalan berguna buat kalian dan pastinya bakalan berfungsi bikin kalian tenang dengan pembicaraan aku dengan kakak-kakak yang hebat dan pastinya berpengalaman banget ya. Sebentar, Ya. saya punya tips ya untuk kalian yang mungkin sedang menjalankan TKA, yaitu kita itu kalau bisa itu memanage waktu. Ya, itu benar banget Ya. harus butuh banget manage waktu. Kenapa? Karena tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas di rumah itu pilah lah. Dan kalau bisa tuh kerjakan yang apa sih namanya, yang gampang bisa, yang deadline-nya dekat juga bisa. Ya. Intinya manage waktu. Itu ya rencana beberapa tips dari Kak Ken buat biar kalian nggak kewalahan nggak TKA itu. Ya saran dari aku ya sama Kak Ken, kalian pintar-pintar memanage waktu, pintar-pintar ngabisin tugas kalian, ya intinya bikin kalian tuh bakalan siap gitu ya, kayak banyak belajar. Iya. Aku tutup ya Kak ya, Iya, dari silakan. topik kita dan pembicaraan kita pada hari ini. Iya. Mungkin sekian ya Kak ya. Iya. Bakalan aku tunggu Kak di podcast atau video